Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di kelompok 8 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengujian pengendalian dan substantif terhadap kewajiban dan non-modal. Disusun oleh Taufik Ihsan dengan NIM 1916040047, Azhar Rahmi Novita dengan NIM 1916040059, Nia Jufri dengan NIM 1916040071. Yang pertama yaitu pengertian kewajiban dan modal. Kewajiban utang dalam akuntansi adalah sesuatu yang dipinjam, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Modal ekuitas merupakan hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih jumlah aktiva dikurangi kewajiban. B. Tujuan pengujian substantif terhadap kewajiban dan modal. Tujuan pengertian substantif terhadap pengujian atau utang yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadiannya transaksi yang berkaitan dengan utang yang dicantumkan di neraca. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kemungkinan adanya unrecorded liabilities, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang yang disajikan di neraca, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Selanjutnya itu sedangkan tujuan pengujian substantif terhadap modal atau ekuitas itu yang pertama mencerlah keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham, membuktikan bahwa saldo ekuitas saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca yang mencerminkan keterjadiannya transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo pemegang saham yang disajikan, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ihsan dengan NIM 1916040047 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Kemudian saya akan masuk ke poin C, yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang di neraca. Ada beberapa prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang di neraca, yaitu yang pertama, setiap jenis utang harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Yang kedua, utang kepada perusahaan afiliasi atau pemegang saham dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Yang ketiga, aktiva yang dijaminkan dalam penerimaan utang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Yang kelima, utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Kemudian yang poin D, pengujian pengendalian terhadap modal. Pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lain. Beberapa penilaian intern yang penting akan diutamakan oleh auditor dalam mengaudit formular atau ekuitas, yaitu yang pertama, otorisasi yang memadai untuk transaksi. Karena masing-masing transaksi yang memengaruhi ekuitas pemilik biasanya material, sebagian besar transaksi ini harus disetujui oleh Dewan Direksi. Transaksi-transaksi ekuitas pemilik ini umumnya memerlukan otorisasi khusus. Yang kedua, pencatatan yang baik dan pemisahan fungsi. Jika suatu perusahaan melakukan sendiri pencatatan atas transaksi saham dan saham yang beredar, maka perusahaan harus mempunyai struktur pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa pemilik saham dicatat dalam catatan perusahaan. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham per tanggal catatan dividen telah benar dan kemungkinan kecurangan karyawan diminimalkan. Untuk itu, diperlukan penugasan personil yang tepat dan prosedur pencatatan yang memadai. Kemudian yang ketiga,
petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal diharuskan menggunakan petugas catat yang bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Tanggung jawab petugas catat yang bebas adalah memastikan bahwa saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sesuai dengan kebijakan mengenai saham dalam akte pendirian perusahaan tersebut dan otorisasi Dewan Direksi. Petugas catat bertanggung jawab menandatangani seluruh sertifikat saham yang baru dikeluarkan dan menyimpan serta membatalkan sertifikat lama sebelum sertifikat pengganti diterbitkan dalam hal ada penggantian kepemilikan saham. Baiklah, selanjutnya yang program pengujian substansif terhadap kewajiban dan modal. Yang pertama, program pengujian substansif terhadap kewajiban prosedur audit awal. Yang A. Usut saldo utang yang tercantum di neraca ke saldo akun utang yang bersangkutan di dalam buku besar. B. Hitung kembali saldo akun utang di buku besar. C. Usut saldo awal akun utang ke kertas kerja tahun yang lalu. D. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. E. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha dan jurnal yang bersangkutan. F. Lakukan konsoliasi buku pembantu utang dengan akun kontrol utang di buku besar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.